Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi Arabia. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di MTS Mardotilah, Matabe, Kecamatan Walu, Kabupaten Pamekasan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk 207224726 pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Mei 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Mardotilah Matabe pada kelas 1 MTS dengan tema Qalqalah Kubra dan Qalqalah Sura. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Yang mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas, oleh Siti Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menjawab bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan duduk. Terima kasih kepada saudari Nabila yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, kita sekarang ya, sebelum masuk pada materi, agar kita semangat dan bersama-sama serta ikut materi pada kesempatan kali ini, mari kita ikuti saya. Dan sebelum kita bersama-sama memulai, maka saya akan memberikan contoh terlebih dahulu pada kita. Ida kunta sa'idan. Kira-kira anak-anak tahu ya? Tahu. Jawabannya yang keempat. Kira-kira tahu? Tahu. Kita bersama-sama ya. Ida Kunta sa'idan safiyatik. Ida kunta sa'idan safiyatik. Ida kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Ida kunta sa'idan safiyatik. Sebelum masuk pada materi ya, maka terlebih dahulu saya akan absen dulu. Barangkali ada siswa yang tidak hadir, tapi semuanya hadir ya. Hadir. Dimulai dari Arisul Haris, terus Rehan, Pasal, Mulyadi. Nah, sekarang kita mulai pelajaran, mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang qalqalah. Ya, tentang qalqalah. Coba anak-anak ya, saya tanyakan ataupun saya sampaikan materi. Qalqalah itu terdiri dari 5 huruf. Terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah qa, ba, dal, jim. Sehingga huruf qalqalah itu terkumpul dalam lafaz qad mujadi. Coba sekarang anak-anak kira-kira tahu terdiri dari berapa bagian qalqalah itu? 2. Jawabannya yang keempat, terdiri dari berapa bagian? 2. Yang pertama, Surah. yang pertama, Surah. dan yang kedua, Kubra. bagus. Coba sekarang, huruf qalqalah itu terdiri dari berapa huruf? 5. Coba sebutkan. Qaf, ra, ba, mim, dal. Dengan
satu contoh saja. Ini bacaan apa anak-anak? Baik. Coba lagi. Baik. Ba'id. Kira-kira ini dihukumi apa anak-anak? Kubra. Qalqalah? Kubra. Ada pada kebun mana ini? Kubra. Oh, ba'id. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan bacaan ini, maka dihukumi qalqalah Kubra. qalqalah. Kubra. Terus sekarang wa ma adra, ini masuk pada kebun yang mana ini? Surah. Ini bacaan apa ini? Surah. Surah. Jadi anak-anak, kalau kita mengaji di dalam Al-Quran bertemu dengan bacaan seperti ini, maka dihukumi qalqalah surah. Kalau misalkan kita bacaan seperti ini dibaca wa ma adraka, tidak boleh. Ini sudah salah pada bacaan tersebut. Wa ma adraka, ini dihukumi qalqalah Surah. meskipun kita anak-anak ngaji di rumah, di pondok, di mana saja kita mengaji, kalau bertemu dengan bacaan seperti ini, maka dihukumi qalqalah Surah. Apa ada perbedaan antara qalqalah surah dan qalqalah? Ada. Dari bacanya sudah Beda. apalagi maknanya. Sekarang, maka dari itu untuk siswa dan siswi akan dipanggil satu ke depan, ya, ke depan untuk lebih detailnya dan pahamnya, agar kita tidak hanya sia-sia mendengarkan, melainkan kita paham terhadap qalqalah. Coba saya lihat absen dan tunjuk satu persatu. Ini yang namanya Mahmud teman. Ajukan tangan. Mana yang namanya Mahmud? Ya, silakan ke depan. Coba ini bacaan apa nak? Kubra. Apakah bisa kamu menunjukkan mana bacaan yang termasuk kubra? Jangan yang kanan. Coba baca dengan suara yang jelas. Abi lahir watak. Abi lahir watak. Ini bukunya. Menurut anak ya, menurut Mahmud masuk pada sebutan ini. Terus yang ini bacaan apa? Surah. Kira-kira kamu bisa menjawab mana yang termasuk qalqalah surah? Ini bacaannya apa? Iqra bismi. Duduk yang lain. Jadi perlu kita perhatikan, nanti akan saya mencoba kita semua, meskipun tidak semuanya. Ya kalau saya waktu nanti akan dicoba semuanya. Ini merupakan alat apa anak-anak? Ini semuanya dengan jawaban yang tepat. Ini termasuk alat apa? Menyiapkan terhadap siswa untuk memahami terhadap qalqalah. Terkadang sekarang anak-anak hanya tahu qalqalah, tapi tidak ada alat peraganya, maka secara otomatis anak-anak hanya mengenal terhadap qalqalahnya saja, akan tetapi tidak tahu terhadap yang sebenarnya. Maka dari itu saya buat alat peraga. Coba semuanya sama-sama ya. Ini bacaan apa anak-anak? Suaranya tidak sampai. Ini bacaannya apa? Yang ini surah. Bacaan apa semuanya? Qalqalah itu ada berapa? Yang pertama yang kedua kubra atau surah atau kubra. Coba dibuka Al-Qurannya, dibuka semuanya yang bawah. Ya, di bawah. Ya, dibaca. Dari bacaan bait atau selain bait yang penting dihukumi qalqalah, nanti ngajukan tangan anak-anak.
Yuk dibuka ayat Al-Qur'annya. Kalau nanti kita bertemu dengan qol kubro dengan jengkar tangan. Dari diberikan waktu 5 menit dari kalimat yang mana kalimat itu dihukumi qol kubro yang sudah umum terhadap ayat tersebut, maka anak-anak mengajukan tangan meskipun tidak sesuai dengan baik, yang penting dihukumi qol kubro. Artinya tidak fokus terhadap baik, yang penting kita ambil contoh di dalam Al-Quran yang dihukumi qol kubro. Ada? Coba yang tahu, ajukan tangan. Kamu siapa namanya? Coba dibaca dengan suara yang keras. Jangan dibaca apa sekali, dibaca mulai dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qila lahum ta'alu ila ma anzal Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sudud. Coba sudud ini terus kemudian saya akan membagikan tugas pada siswa baik putra maupun putri. Ini merupakan apa namanya? Ini apa namanya? Dan ini berapa ini? Yang ini 5, yang ini 2, yang ini 4, yang ini 3. Kalau misalkan ini dadu dilontarkan ke atas kemudian jatuh, terus yang apa yang di atas muncul ini berarti berapa? 5. Paham? Coba semangat ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah kita masih semangat untuk belajar. Kira-kira ada yang tidak semangat? Semangat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Karena ini berkenan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kita harus perangi karena menjadi keselamatan kita bersama. Harapan kita nanti kalau kita sudah menghadap Allah, apalagi sekarang yang dibahas hafal. Nih, coba saya berikan contoh. Ini dadu ya. Nah, berarti yang di atas berapa? 2. Berarti di sini ada berapa macam qol itu? 2. Yang pertama yang kedua terus tadi. Nah, ini 5. Dengan sahabat ini berapa? 5. Kayak seperti kita main game ya. Ini di 5. Lafaz wa ma adraka ma. Masuk ke kebun yang mana? Wa ma adrak. Saya nyuruh satu siswa saja. Lailatul Fitria, silakan ke depan. Apa ada di sini? Wa ma adrak. Ini masuk pada kebun yang mana? Silakan ke depan. Masuk pada kebun yang mana? Mana? Benar. Salah. Yang benar di sana. Benar. Apakah yang benar di sini? Apakah di sini? Oh, ini salah menurut saya. Benar menurut kamu. Kenapa kamu tetap mempertahankan wa ma'at raka dihukumi kalau Rasulullah? Karena memang sudah benar. Terus akan yuk lagi lihat di depan. Masih 2 lagi ya. Coba lagi 4. Ini berapa? 4. Kotanya berapa ini? 4.
Pak. Pada lapat tabbat yada abi lahabin wa tab. Masuk ke kebun yang mana ini? Abi Kaulia. Barangkali Abi Kaulia tahu. Masuk ke kebun yang mana? Wa ma tabbat yada abi lahabin wa tab. Masuk pada kebun yang mana ini? Coba ini disatukan dulu. Cari ya. Cari mana bacaan abi lahabin wa tab, tentukan dan masuk pada kebun yang mana. Coba maju ke depan, Abi Kaulia. Tabbat yada abi lahabin mana? Katakan pada kebun yang mana? Ini bacaan apa? Ini bacaan apa? Kenapa kamu meletakkan abi lahabin untuk diletakkan pada kebun yang ini? Karena sudah benar dan dihukumi kalau umroh. Kalau kalian sudah berapa huruf? 1. Terkumpul dalam lapan? Yakin? Bahkan dulu. Jadi anak-anak, kita harus memahami terhadap materi yang sudah saya sampaikan, dan siswa diusahakan untuk menghafal agar kita saat mengaji Al-Quran tidak kesulitan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita membaca Al-Quran dan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukumnya bisa, karena wajib. Makanya saya pada kita memberikan materi terkait dengan Al-Quran. Sekarang siswa akan dibagikan tugas menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, kemudian di 4 kelompok ada ketua masing-masing. Pak, sekarang kelompoknya kita carikan, ngajak temannya 4 kelompok, 4 orang. Nanti di pada 4 orang itu ada perwakilan untuk maju ke depan. Silakan. 1, 2, 3 di kelompok. Coba perbaiki. Di kelompok terus. Diberikan waktu 5 menit. Ya, silakan kelompok. Dan ayam. Yang ini jadi 1 kelompok ada apa? Untuk putra jadi 1 kelompok ada apa? Ayo silakan. Tahu kelompok? Silakan. Terus ada di sana. Pindah-pindah ini. Jadi akan ada perwakilan. Kamu untuk kelompok mana? Kelompok apa ini? A. Coba kelompok apa ini? A. Ini kelompok B. Ini kelompok apa? C. Yang ini? B. Nah, sekarang karena kita sudah dibentuk kelompok, maka siswa harus memahami terhadap materi yang sudah saya sampaikan barusan. Paham? Karena saya membuat kelompok akan menjadi pertanyaan bagi kita. Ini kelompok apa namanya? Tapi kelompok apa? Yang ini B, yang ini C, yang ini D. Sekarang dimulai dari kelompok A dulu. Karena sebelum B adalah ada oleh langsung kan D. Ini merupakan berurutan. Ya, coba sekarang ini kamu namanya siapa? Pasa. Nama orang tuanya siapa? Tetap semangat belajar pada hari ini. Nah,
Benar. Qalqalah itu ada dua. Qalqalah ada dua. Yang pertama, yakin? Yang pertama qalqalah kubra, dan yang kedua, kalau misalkan surah diletakkan di depan, apakah salah atau tidak? Sama-sama benar. Sama-sama benar. Jadi alhamdulillah kelompok A sudah tahu bahwa qalqalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama qalqalah kubra, dan yang kedua bisa membuat qalqalah kubra. Coba kita ada di sini. Coba baca. Ya, coba ada. Kamu jangan mengada-ngada, ada. Coba diangkat Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalamullah harus dibaca ini, harus dibaca. Kalau kita sudah tahu terhadap qalqalah, berarti bacaannya ba'id atau taqib. Coba ini kelompok apa? Kelompok coba kamu ya cari apa ayat Al-Qur'an yang dihukumi qalqalah kubra. Yang ini cari Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an yang dihukumi qalqalah kubra. Coba yang ini, yang kelompok B, carilah qalqalah surah, carilah kalimat ataupun ayat Al-Qur'an yang dihukumi qalqalah surah. Dari kelompok C, yang kelompok C cari ayat Al-Qur'an yang dihukumi qalqalah kubra. Yang C, jangan lupa. Makanya saya membentuk kelompok agar kalian bisa membedakan mana kubra dan mana surah. Carilah ayat Al-Qur'an yang dihukumi qalqalah surah. Silakan diberikan waktu 5 menit. Diberikan waktu 5 menit. Bisa nanti yang tahu ulang lebih duluan ya. Kan maksimal 2 ayat untuk A. Kelompok A paling banyak 2 ayat yang dihukumi qalqalah kubra. 2 ayat ini surah. 2 ayat qalqalah ini bukannya qalqalah kubra. Terus yang di qalqalah 2 ayat. Sama-sama 2 ayat. A, B, C dan D sama-sama 2 ayat. Sama-sama 2 ayat. Nanti masih ada dibaca. Maksimal berapa ayat? 2 ayat. Coba kalau kalian sudah ketemu dengan bacaan qalqalah kubra dan qalqalah surah, maka saya akan menyuruh pada kita untuk membaca pada ayat tersebut. Siapa yang mengajukan tangan terlebih dahulu, itulah yang menjawab pertama. 1, turunkan tangannya kalian. 1, 2, 3. Nah, kamu ya, ini kelompok apa namanya? Kelompok apa? Suaranya enggak jelas. Kelompok apa ini? Ini apa namanya? Al-Qur'an. Ini kalamullah atau tidak? Apakah contoh yang di depan ada di Al-Qur'an atau tidak?
Kalau memang ada, saya akan minta pertanggungjawabannya terhadap kita. Karena di situ ada qala kubra dan surah. Kamu barusan mengatakan ada atau tidak. Kalau memang ada, berikan contohnya yang termasuk qala kubra dengan suara yang jelas. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasqa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ini merupakan ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Coba kira-kira yang dihukumi kalau kubra di apa itu? Sujud. Ada? Bagus. Kelompok A sudah bisa menjawab terhadap pertanyaan saya. Nanti bisa keluar duluan kalau ada perintah dari saya. Ya. Bagus. Bermanfaat ini karena sudah tahu. Ya. Semangat ya anak-anaknya. Karena kalau kita sudah mengingat, insya Allah kita ada harapan besar karena kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Sekarang ini kelompok apa ini? Kamu namanya siapa? Kamu barusan diberikan tugas untuk apa? Untuk kelompok apa? Kalau Pak, beri contohnya dengan suara yang jelas. Kalau bisa ya, berdua ini baca. Alhamdulillah. Coba. Kalau tidak ada, cukup perwakilan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu. Laqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Kira-kira ada yang berbicara. Kalau ada, coba. Ada berapa contoh di situ yang termasuk. Kalau Nasr. Terus yang kedua, coba bacakan ayat yang kedua. Ini termasuk kalau sekarang opsi diberikan tugas untuk kalau coba contohkan dan baca ayat itu dengan suara yang jelas. Ayo perwakilannya. Afrika Aulia, silakan. Ayo ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo baca.
Coba yang di bawah teman. Pilih ibad dapat ibad. Kalau surah apa kubro? Kubro. Walaqad. Ini dalam kelompok di ini juga apa? Kalau surah kubro. Baca dengan suara yang jelas. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keras suara. Terus, alhamdulillah anak-anak sudah paham semuanya tentang kalau kubro dan kalau surah sehingga anak-anak sudah membedakan. Ya sekarang ya mari kita menghadap ke depan semuanya, menghadap ke depan dengan benar. Tetap kita semangat ya. Tetap semangat. Semangat pagi. Sekarang ya, sebelum kalian pulang maka akan mengevaluasi terhadap materi yang akan disampaikan mulai tadi. Paham? Ya. Coba saya tanya semuanya ya. Saya dan nanya satu persatu semuanya. Tapi jawabannya harus kompak. Pertanyaan saya, ada berapa macam kol-kolam itu? Dua. Bukan ada 10. Dua. Ada 5, ada 10, apakah 2? Dua. Yang benar ada 2. Dua. Oh, memang ada 2. Yang pertama itu kol-kolam. Surah. Yang kedua, Surah. kira-kira anak-anak kelas 1 MTS ya, kelas 1 MTS ini apakah bisa membedakan antara surah dan kol-kolam kubro? Ini merupakan alat apa ini? Angkara. Ini contoh-contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan-bulannya bulan dimulai dari dulu ya. Ya, teman di bawah bulannya ya. Silakan kamu silakan buat terus semuanya di depan terus